Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iman Nurjaman selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertatap maya pada perkuliahan hari ini. Bahkan saya Nina Fatimah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai topik laporan kinerja tahunan maskapai Garuda Indonesia. Adapun anggota kelompoknya diantaranya Salsa Dita, Muhammad Fikri, Rizal Rutan, Nurul Jaluza, Gadea, Adia, Safrizal, saya sendiri, Yoslan Febrian, Algani Fauzia, Fitriana Ayu, dan Musa Elia. Adapun susunan acara yang akan kita lalui, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki sesi, yaitu penyampaian materi hasil diskusi. Saya persilahkan kepada anggota kelompok saya untuk memaparkan materinya. Baik, yang kami akan jelaskan di sini yaitu mengenai laporan perkembangan kinerja maskapai Garuda selama periode 3 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, maskapai Garuda Indonesia mengusung tema dengan One Family, One Nation, One Garuda Indonesia. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam fakta dan perkembangan bisnis perseroan sepanjang tahun 2018. Kemudian pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2019, maskapai Garuda Indonesia mengusung tema Standing Strong into the Future. Tema ini mengartikan bahwa kondisi yang penuh dengan tantangan, Garuda Indonesia tetap optimis menatap masa depan. Lalu pada tahun 2020, maskapai Garuda Indonesia mengusung tema We Understand You Because You Matter. Kemudian, sedikit info tentang perusahaan Garuda Indonesia. Pemegang sahamnya, pemerintah negara Indonesia memiliki saham sebanyak 60,54%, PT Trans Airways memiliki saham sebanyak 25,81%, dan publik memiliki saham sebanyak 13,65%. Kemudian untuk rute penerbangannya memiliki 15 rute penerbangan internasional dan 48 domestik. Dan bidang usahanya yaitu jasa angkut udara niaga, serta jumlah armada yang dimiliki pada saat ini yaitu sebanyak 210 armada. Ya, pada 2018, maskapai Garuda Indonesia berhasil memperkokoh posisinya sebagai maskapai penerbangan kebanggaan Indonesia dengan reputasi berkelas dunia. Melalui dedikasi, kerja keras, dan loyalitas tanpa batas, Garuda Indonesia terus terbang tinggi mengukir prestasi terbaiknya. Pencapaian Garuda Indonesia ini tidak hanya mempresentasikan pencapaian Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan kelas dunia, melainkan juga menjadi representasi kesuksesan konsep layanan keramah-tamahan Indonesia di kancah global, sekaligus memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Di tengah tantangan kinerja operasional yang terus dimaksimalkan perusahaan, capaian Garuda Indonesia ini telah menjadi wujud nyata upaya perusahaan dalam mempertahankan kualitas layanan bintang 5 yang tentunya menjadi komitmen dan landasan utama Garuda Indonesia dalam memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa, khususnya melalui konsep layanan Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan keramah-tamahan khas Indonesian Hospitality. Garuda Indonesia sendiri tidak ingin berpuas diri dengan mengusung semangat One Family, One Nation, One Garuda Indonesia. Seluruh insan Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus terbang tinggi mencatat prestasi terbaiknya, baik di tingkat regional maupun internasional yang dicintai dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Komitmen ini tentunya sejalan dengan tema laporan tahunan yang diusung pada tahun 2018, yakni One Family, One National, dan One Garuda Indonesia.
Oke, di sini ada bentuk laporan keuangan dari grafik ikhtisar keuangan tahun 2018. Di sini ada ekuiditas, di situ ada $910,19 dan ada juga liabilitas yaitu $3,46. Dalam bentuk aset ada $4,37. Dari EBITDA ada $1.359,80 dan juga ada dari laba bersih $5,02. Dan dari pendapatan usaha ada $4,37. Pada tahun 2019, Garuda Indonesia tetap optimis menatap masa depan dengan menerapkan arah strategi Quick Wins dan nilai One Family, One Nation, One Garuda Indonesia. Dalam mengelola perseroan, melalui strategi tersebut, Garuda Indonesia berfokus kepada yang pertama, corporate culture transformation through the development of people, process, and technology. Yang kedua, revenue enhancement. Yang ketiga, redefine cost structure based on shared service organization. Baik, selanjutnya ada pengelolaan bisnis di tahun 2019 yang juga diperkuat dengan adanya nilai One Family, One Nation, One Garuda Indonesia, sehingga Garuda Indonesia terus dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Indonesia. Hal ini terbukti dengan capaian The Best On Time Performance atau OTP sebagai 5-star airline dengan nilai OTP tertinggi di dunia. Garuda Indonesia juga melaksanakan program-program kerja untuk mengembangkan pendapatan di luar bisnis penerbangan, sehingga menjadi dasar yang cukup kuat bagi Garuda Indonesia untuk berkembang dan berekspansi pada periode selanjutnya. Melakukan pengembangan bisnis layanan kargo end-to-end, yaitu layanan kargo yang terintegrasi untuk pelanggan, mengoptimalkan bisnis loyalty, dan membentuk multiple joint venture melalui anak usaha Garuda Maintenance Facility atau GMF. Selanjutnya ada pencapaian kinerja di tahun 2019, yaitu total aset meningkat sebesar 7,22%, total ekuitas meningkat sebesar 12,63%, pendapatan usaha meningkat sebesar 5,59%, dan penerbangan berjadwal meningkat sebesar 6,92%. Berikutnya yaitu peristiwa penting maskapai Garuda Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama, Garuda Indonesia hadirkan hiburan live music perdana di pesawat. Sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan penerbangan secara berkelanjutan, Garuda terus berupaya menyajikan berbagai nuansa baru dalam fitur layanan penerbangannya dengan menghadirkan konsep The New Flight Experience melalui kehadiran hiburan live akustik bertajuk #GI Acoustic yang merupakan pertunjukan musik dari musisi terbaik Indonesia yang ditampilkan perdana di atas ketinggian 35.000 kaki. Yang kedua, Garuda Indonesia luncurkan The New Signature Dish of Indonesia. Garuda Indonesia meluncurkan The New Signature Dish of Indonesia yang merupakan 21 varian baru menu in-flight meals Garuda yang mengangkat tema cita rasa kuliner khas Nusantara. Menu baru tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Garuda Indonesia untuk menghadirkan New Flag Experience kepada para pengguna jasa sekaligus sebagai upaya untuk memperkenalkan makanan khas Nusantara ke dunia internasional. Baik, ada yang ketiga, Garuda Indonesia raih penghargaan sebagai maskapai terbaik di Asia dari TripAdvisor 2019 Traveler Choice Airline Awards. Garuda Indonesia dinobatkan sebagai salah satu maskapai penerbangan pilihan terbaik di Asia. Traveler Choice Major Airline Asia untuk kategori Major Airlines oleh TripAdvisor, situs perjalanan independen terkemuka di dunia. Selain itu, Garuda Indonesia juga berhasil meraih penghargaan dalam kategori Best Regional Business Class Asia dan Best Airlines in Indonesia.
Yang keempat, Garuda raih rating 5 star on time performance rating. Maskapai Nasional Garuda Indonesia berhasil meraih rating 5 star on time performance rating dari OAG. Flightaview yang merupakan lembaga pemerikatan on time performance independence yang berkedudukan di Inggris. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OAG Flightaview tersebut, Garuda Indonesia berhasil meraih capaian OTP tahunan tertinggi di dunia, yakni sebesar 91,6%, dan menjadi satu-satunya airlines di Asia Tenggara yang mendapatkan on-time performance rating dengan capaian OTP tahunan di atas 50%. Baik, selanjutnya, pandemi COVID-19 telah mengatakan industri penerbangan pada titik terendah sepanjang sejarah. Kondisi ini memaksa perseroan untuk melakukan pemetaan ulang strategi dan program kerja untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menghadapi tantangan saat ini. Pada tahun 2020, perseroan menerapkan strategi Fixing the Basics dengan konsep 3R, yaitu refocus, right saving, dan resetting. Melalui strategi tersebut diharapkan perseroan mampu meminimalisir dampak pandemi COVID-19. Pada tahun ini, perseroan fokus untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan pelanggan untuk melakukan mobilitas penerbangan di tengah pandemi COVID-19 dengan mengangkat tema campaign Because You Matter dengan 4 aspek utama, yaitu yang pertama, build trust, membangun kepercayaan pelanggan untuk kembali melakukan perjalanan bersama Garuda Indonesia Group melalui konsistensi pelaksanaan protokol kesehatan serta dengan tetap memprioritaskan aspek safety dan security agar para pelanggan dapat melakukan perjalanan dengan aman, sehat, dan nyaman. Yang kedua ada peer in perspective, memberikan edukasi tentang aman bersama Garuda Indonesia dengan mengedepankan penyesuaian layanan yang diberikan kepada penumpang sejak proses pre-journey sampai dengan post-journey. Yang ketiga ada inspire people to travel, yaitu melaksanakan program campaign and communication yang lebih informatif dan komunikatif. Salah satunya adalah New Interactive Live Show Garuda Indonesia Talks atau GTalk secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan penggunaan sosial media sebagai basis platform untuk menyampaikan kesiapan Garuda Indonesia untuk menjadi mitra perjalanan yang dapat diandalkan di masa pandemi dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dan berpengaruh di Indonesia. Lalu yang keempat ada influence people to fly, mendukung program pemerintah, terutama Kemenparekraf. Perseroan bekerja sama dengan kementerian dalam melakukan kampanye program pemerintah untuk membantu proses pemulihan ekosistem dan industri pariwisata. Beberapa program lainnya yang juga merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah yaitu ajakan Ayo Pakai Masker yang disampaikan dalam bentuk visual kampanye melalui special delivery di berbagai armada. Perseroan berkomitmen untuk tetap melayani masyarakat dengan terus memberikan jasa transportasi penerbangan saat pandemi COVID-19. Dengan komitmen tersebut, pada tahun 2020, Perseroan mendapatkan penghargaan sebagai one of the global airline with the best health and safety protocol standard in the world, berdasarkan Global Airline Safe Travel Score yang diselenggarakan oleh Safe Travel Barometer. Perseroan juga telah berupaya untuk menjaga travel on-time performance yang sangat baik dan memperoleh penghargaan sebagai the most punctual airline in the world, diberikan oleh Official Airline Guide. Di masa mendatang, manajemen akan terus secara aktif memantau dan mengeksplorasi serta menjalankan strategi-strategi penyesuaian untuk menjaga keberlangsungan usaha perseroan serta selalu melakukan program pemerintah.
maskapai Garuda Indonesia pada tahun 2020. Pada tanggal 3 Januari 2020, Garuda Indonesia dinobatkan sebagai maskapai paling tepat waktu di dunia. Pada tanggal 29 Juli 2020, Garuda Indonesia memenangkan penghargaan TripAdvisor 2020 Traveler Choice Award for Excellence. Pada tanggal 27 Oktober 2020, Garuda Indonesia memperoleh sertifikat Good Distribution Practice (GDP) dalam penanganan penerimaan penyimpanan dan pengiriman produk farmasi oleh Sukovindo. Dan pada akhir tahun 2020, pemerintah Indonesia telah menunjuk Garuda Indonesia sebagai pembawa vaksin COVID-19 selama pandemi. Garuda Indonesia posisinya sebagai Indonesia dengan reputasi vaksinnya dan melantik 2019 juga diperkuat dengan adanya nilai One Family, One Nation, One Garuda Indonesia sehingga Garuda Indonesia terus dapat memberikan pelayanan terbaik di Indonesia. Ketika tahun 2020, maskapai Garuda Indonesia dinobatkan sebagai maskapai paling tepat waktu di dunia. Bahkan ketika dunia mulai dilanda era pandemi COVID-19, sejak 2019 lalu, maskapai Garuda Indonesia tetap memberikan kinerja yang luar biasa baik. Oke, baik. Selanjutnya, kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu penutup. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua untuk perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dari saya. Selama momentum diskusi ini sebagai penutup, mari kita ucapkan adalah bersama. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.